Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk melengkapi pembahasan isim ghair munsharif yang kemarin ya, ketika membahas tentang mahfudhat, ketika membahas tentang alamat ciri-ciri jar ya. Ciri-ciri jar ada berapa? Ada 3. Al-kasratu wal ya'u wal fathah. Ya, al-kasrah. Kasrah ada berapa tempat? 3 tempat. Mufrad, isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif dengan jamak muannas salim. Kemudian ya ada berapa tempat? 3 tempat. 1 jamak mudzakkar salim, 2 musanna. Yang ketiga al-asma al-khamsah. Yang ketiga fathah. Kapan itu fathah? Fil ismil ladzi la yansharif. Ada berapa ilat? 2. Pertama, ada ilat ma'nawi, ada ilat lafzi. Ilat ma'nawi ada 2. Alamiah dengan wasfiyah. Nah, ini ilat lafzi apa saja? Wazan fi'il, adl, ta'nis. Ta'nis enggak ya? Enggak. Tarkib masjid. Kemudian ziyadah alif nun. Ajamiyah. Udah. Jadi harus dikawinkan. Harus ada dua-duanya ya. Harus ada ma'nawiyah dengan lafzi. Harus ada ilat ma'nawi, harus ada ilat lafzi. Contoh alamiah dengan wazan fi'il. Contohnya apa? Imran. Wazan fi'il. Yazid. Oh iya. Desain. Oh, Ahmad. Ahmad ya. Yazid apa namanya? Alamnya dengan wazan fi'il. Yazid alam bukan? Alam. Kemudian mengikuti wazan fi'il ya. Ahmad alam bukan? Alam mengikuti wazan fi'il af'alu. Kemudian wasfiyah dengan wazan fi'il. Ahsan. Ini ya ahsan ya, mengikuti wazan afdal. Kemudian alamiah dengan adl. Semua wazan fu'al. Alam yang mengikuti wazan fu'al. Contohnya apa? Umar. Zuhal, Zufar. Fuad. Enggak, Fuad enggak. Sedek. Fuad Umar. Zufar ya, nama ulama Hanafiyah. Kemudian, nah ini kalau alamiah, kalau adl yang ada di alamiah itu namanya adl takdir. Adl takdir. Nah, ini Umar ikut wazan apa? Wazan fu'al. Adl itu artinya apa sih? Adl itu artinya pindah. Artinya pindah. Nah, Umar pindah dari mana? Pemindahan dari apa? Sebenarnya ulama tidak menemukan Umar itu pindahan dari mana. Ya, dia dipindahkan dari lafaz apa? Enggak. Cuman dikira-kirakan Umar itu merupakan perpindahan dari Amirun. Jelas ya? Makanya adanya adil takdir, perpindahannya secara perkiraan. Jadi dikira-kirakan Umar itu pindahan dari Amir. Adil bukan? Adil, ada perpindahan dari Amir ke Umar secara takdir. Alamiah bukan? Oh, alamiah karena jadi nama orang. Jelas ya? Sekarang sifat sama adil. Contohnya apa? Wazan fu'alu dengan wazan maf'alu yang mengikuti angka. Ya, seperti Mauhad. Maslas dengan sulas. Nah, ini maslas perpindahan dari apa? Perpindahan dari salasah. Sulas perpindahan dari apa? Dari salasah. Ya, ada perpindahan nggak di situ? Ada, maka dia adil. Kemudian sifat bukan? Oh, sifat. Ya, bertiga. Sifat bukan? Sifat.
Nah, ini adalnya adal tahqiq. Kalau di sini adal takdir, di sini adal tahqiq. Kenapa disebut adal tahqiq? Karena maslas dengan sulas itu benar-benar perpindahan dari salasah. Beda dengan Umar. Kalau Umar sebenarnya bukan perpindahan dari Amir, tapi diperkirakan dia pindah dari Amir. Jelas ya? Cocokologi. Itu. Kemudian alamiah dengan tarkib masjid. Hadramaut. Contohnya apa? Hadramaut. Hadramaut. Ba'labak. Ba'labak. Kemudian Bursaid. 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 Jelas ya? Nah, alamiah. Kenapa alamiah? Karena nama. Kenapa tarkib masjid? Karena campuran dari dua lafaz. Oh. Hadramaut. Sifat ada nggak yang tarkib masjid? Nggak ada. Sifat tidak ada yang tarkib masjid. Kemudian ziyadah alif dan nun. Alamiah dengan ziyadah alif dan nun. Contohnya apa? Imran, Utsman. Imran, Utsman dan lain-lain. Imran nama bukan nama. Ada alif dan nunnya nggak? Ada. Sifat dengan ziyadah alif dan nun. Contohnya apa? Farhan. Sakron. Farhan, Sakron. Yang terakhir, alamiah dengan ajamiah. Contohnya apa? Ibrahim, Ismail. Mahmud. Wasfiyah dengan ajamiah ada nggak? Nggak ada. Nggak ya? Mahmud apa? Ini nomornya. Oh, Mahmud enggak. Iya. Satu. Hah? Belum, tak belum. Ukhor itu masuk ke Ukhor. Ukhor itu adil. Wasfiyah dengan adil. Oh. Ukhor itu maksudnya adil ya. Nah ini yang ada dua ilat. Ini yang ada dua ilat. Ada juga isim ghair munsharif yang satu ilat tapi menempati dua ilat. Jelas ya? Ilatnya satu sebenarnya, cuman menempati posisi dua. Ada tiga. Satu, syirah muntahal jumu'ah. Nah, syirah muntahal jumu'ah saya definisikan bahasa Arabnya, tapi nggak perlu ditulis ya, nanti tulisnya di video aja. Syirah muntahal jumu'ah definisinya adalah kullu jam'i taksirin kana ba'da alifi taksirihi harfani mutaharrikani aw thalathatu ahrufin aw satuha sakinun sawaun kana mabdu'an bil mimi amla. Itu ta'rifnya. Semua jama' taksir yang setelah alif taksirnya ada tambahan dua huruf yang berharokat atau tiga huruf tapi tengahnya sukun, baik dimulai dengan mim atau tidak. Contohnya masajid. Nah, ini jama' taksir yang setelah alif taksirnya ada dua huruf yang berharokat dan dimulai dengan mim. Contoh lain masabih. Nah, ini jama' taksir yang setelah alif taksirnya ada tiga huruf yang tengahnya sukun. Itu sighah muntahal jumu'ah. Ini juga isim yang ghair munsharif. Ilatnya apa? Sighah muntahal jumu'ah, jama' aja selesai. Tapi menempati dua ilat. Yang kedua, alifut ta'nits al mamdudah. Sebenarnya udah puas ya waktu del ya. Alif ta'nits mamdudah. Contohnya apa? Asya. Fu'ala. Hamra. Sofra. Sauda. Yang ketiga, Alif ta'nis maksurah. alifut ta'nits al Surah. maksurah. Contohnya apa? Zikra. Dzikra.
Kemudian apa lagi? Syukra. Shubla, Oh. sughra, Sugro. Kubro. Mardo. mardo. Nah, jadi ini satu ilat tapi menempati dua ilat, cuma tiga aja. Yang ini dua ilat, ilat manawi dengan ilat lafzi. Nah, nanti saya kasih syairan, catat. Kalau hafal syair ini, faham, maka nggak perlu pusing lagi ngurus ini nih. Izin bayar mun, sorry, ilat-ilatnya. Gimana syairnya? Jam'u wazin. Ijma' wazin adilan. Anis bima'rifati. Ini berarti Tahu gua ada. sini aja. Penting habis tanggal ini segala hal kayak gitu. Timuran ngomong ya. Keringin. Ijma' wazin. Gua tampil. Adilan anis bima'rifati tarakib wazin ujmatan wal wasfu qad kamula. Ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan wal wasfu qad kamula. Ini kalau di pondok-pondok salaf biasanya dinazamin. Ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan wal wasfu qad kamula. Allah 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 Allah. Ini kalau di kitab apa biasanya ada? Ini Kawakib. kayaknya ada di Kawakib ya, di Kawakib ada. Kawakib itu ada. Ada. Di Mutamimahnya ada kalau nggak salah. Oh, tapi Di Mutamimahnya ada. Ini kalau hafal, paham, ini gampang sekali ilat-ilat ini semuanya. Langsung paham sih. Gimana tadi lagunya? Bareng-bareng. Jadi bukan ada habis. Oh, percuma. Soal ada dulu. ketawa ingat kan. Coba ini disuruh nyanyi tadi. Sambil baca sambil berdiri. Sambil berdiri. Nanti kita terapkan bait ini ke ilat-ilat ini. Aduh. Adanya emang itu doang satu atau Ada yang lebih ada katanya. Nah, itu kan ke Sunda-Sundaan gitu. Enggak, ada satu lagi sih. Terserah genrenya sih ya. Gimana coba? Sumpah. Coba ya. Cari sendiri Mawang. Udah belum tulis? Dasar tidak wazin adilan anis bima'rifati tarakib wazin ujmatan wal wasfu qad kamula. Udah diharakatin. Ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan wal wasfu qad kamula. Ijma' wazin adilan Nah, anis di otak nih. Enggak mau nulis. Biar keingat. Selfie aja. Enggak ini mau di print. Di Mutamimahnya di bab itu San. di bab isim ghair munsharif. Ada bab khusus. Enggak di Fathah. itu. Ismu ghair munsharif. Walil khafdi salatu alamatin. Wazin. Rakib wazid ujmatan wal wasfu qad kamula. Na Yang lagi keras mana? Fokus. Udah ya di sampai di telinga gua. coba kita terapin ya. Ijma ini maksudnya apa? Ijma ini sighah muntahal jumu'ah. Oh. Ijma sighah muntahal jumu'ah.
Wazin. Zin itu wazan fi'il. Wazan fi'il. Wazan fi'il ada alamiah, ada wasfiyah. Ya, wazan fi'il. Annis. Ta'nis. Annis itu ta'nis. Ta'nis ada berapa? Alif ta'nis mamdudah, alif ta'nis maqsurah. Bima'rifatin. Ma'rifat di sini isim alam. Isim alam. Isim alam ya sudah. Dia ilat maknawi. Rakib. Rakib itu tarkib mazji. Tarkib mazji ada alamiah, ada wasfiyah. Kemudian wazid. Zid itu ziyadah alif wan nun. Ziyadah alif wan nun ada alamiah, ada wasfiyah. Tinggal ingat-ingat contohnya. Ujmatan. Ujmatan ajamiyah. Ajamiyah hanya ada di alamiah. Wal wasfu itu wasfiyah, ilat ma'nawi. Udah selesai. Ini gak menerima kasroh berarti. Hah? Gak menerima Enggak menerima kasroh dan tidak menerima tanwin. Tanwin. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan Lalu nih nanya, Abi Fatimata. Fatimah alamiah ta'nis ya. Ta'nis. Anies. Oh iya, ta'nis ada. Mana tadi? Ta'nis juga ada sini. Nomor 6. Nah. kata ibunya maksud Tanis ya. Iya. Bima Fata. Itu Tanis. Anies. Itu di sininya di mana tuh? Alamiah. Udah Anis. Anis. Anis sendiri. Ta'nis. Udah lanjut dulu. Nanti nulisnya aja, udah video aja nulisnya. Kenapa isim ghair munsharif bisa menjadi ghair munsharif? Ini melanjutkan penjelasan sebelumnya. Pertama, hukum asalnya isim itu mu'arab. Hukum asalnya isim itu mu'arab dan dia munawwan, menerima tanwin dan dia menerima kasrah. Itu hukum asalnya. Hukum asal huruf apa? Mabni. Hukum asal fi'il apa? Mabni, tidak ditanwin dan tidak menerima kasrah. Itu hukum asal fi'il. Semua fi'il begitu. Semua fi'il kalau nggak mabni, meskipun dia mu'rab, tidak akan menerima kasrah dan tidak akan menerima tanwin. Nah, sekarang isim tadi kan hukum asalnya mu'rab, menerima tanwin dan menerima kasrah. Isim ketika menyerupai huruf yang mabni maka dia berubah jadi mabni. Kalau dia menyerupai fi'il yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah, maka dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah sehingga menjadi isim ghair munsharif. Jadi isim ghair munsharif, kenapa sih dia bisa tidak ditanwinin dan bisa tidak diberi kasrah? Karena menyerupai fi'il. Jelas ya? Menyerupainya dari segi apa? Menyerupainya dari segi apa? Kita lihat, semua fi'il itu pasti dia punya dua ilat. Punya dua ilat. Harus difahami apa makna ilat di sini. Makna ilat di sini adalah al-khuruj anil asli. Keluar dari hukum asal. Makna ilat di sini al-khuruj anil asli. Pertama, fi'il itu pasti dia memiliki ilat ma'nawiyah. Ilat ma'nawiyahnya apa? Bahwa setiap fi'il itu butuh kepada isim. Kenapa? Karena tidak ada fi'il tanpa fa'il. Sedangkan fa'il itu isim. Nah, itu ilat pertama, ilat ma'nawiyah. Kenapa disebut ilat? Karena keluar dari asal. Keluar dari asal. Kenapa keluar dari asal? Karena dia butuh kepada isim. Jelas ya. Kemudian dia punya ilat lafziyah. Ilat lafziyahnya apa? Bahwa setiap fi'il itu mushtaqun minal ismi.
Asal kalimat dalam bahasa Arab apa? Menurut ulama Basrah masdar. Ya, menurut ulama Basrah masdar. Jadi semua lafaz yang mushtaq menurut ulama Basrah diambil dari Masdar. berarti fi'il mudhari diambil dari masdar bukan? Diambil dari masdar. Nah, fi'il mudhari atau semua fi'il diambil dari masdar. Oh, berarti dia punya ilat lafzi. Apa itu? Bahwa dia diambil dari isim yang berupa masdar. Nah, itu semua fi'il pasti ada ilat ma'nawiyah, ada ilat lafziyah. Ilat ma'nawiyahnya apa? Bahwa dia butuh kepada isim karena dia butuh pada fa'il. Ilat lafziyahnya apa? Karena dia mustaqun minal ismi. Nah, itu semua fi'il begitu. Maka kalau ada isim yang punya ilat ma'nawiyah atau ilat lafziyah, menyerupai fi'il enggak? Iya. Menyerupai fi'il. Maka dia berubah jadi ghair munsharif. Maksudnya apa? Isim punya ilat ma'nawiyah, punya ilat lafziyah. Kok bisa menyerupai fi'il? Yang dimaksud adalah yang penting si isim itu punya ilat ma'nawiyah dan ilat lafziyah meskipun ilatnya nggak sama dengan ilat fi'il. Kan ilat fi'il tadi seperti itu. Nggak masalah. Yang penting dia punya ilat lafziyah, punya ilat ma'nawiyah, sudah dianggap menyerupai fi'il sehingga tidak diberi tanwin dan tidak diberi jar. Nah, ini ilat ma'nawiyah dan ilat lafziyah yang ada di dalam isim, yang mana kalau nyampur ma'nawiyah dengan lafziyah, tadi kita bilang harus menyerupai fi'il. Fi'il kan ada dua-duanya, ada ilat ma'nawiyah, ada ilat lafziyah. Kalau isim ada ilat ma'nawiyahnya, ada ilat lafziyahnya, sudah menyerupai fi'il. Jelas ya? Nah, ulama mengatakan isim itu hukum asalnya dia mufrad, kemudian muzakkar. Ikutin aja. Mufrad, kemudian muzakkar, kemudian laisa ala waznil fi'li, kemudian laisa alaman, kemudian laisa wasfan, kemudian laisa mazidan, kemudian laisa murakkaban, kemudian laisa manqulan atau laisa ma'dulan. Ini semuanya hukum asal dari isim. Jadi hukum asalnya isim itu begini. Isim itu mufrad, isim itu muzakkar, isim itu bukan mengikuti wazan fi'il, isim itu bukan alam, isim itu bukan sifat, isim itu bukan ada tambahan hurufnya, isim itu tidak murakkab, isim itu bukan hasil perpindahan. Ini hukum asal isim. Maka kalau keluar dari hukum asal, berarti dia punya ilat. Tadi kita sudah jelaskan apa makna ilat? Keluar dari hukum asal. Jelas ya? Maka setiap isim yang menyalahi hukum asal ini, dia punya ilat. Nah, ada ilat dari segi maknawi, ada ilat dari segi lafzi. Mana ilat maknawi? Ilat maknawi kalau dia menyalahi ini. Kalau dia menyalahi ini, maka dia punya ilat maknawi. Sisanya ilat lafzi. Jadi setiap isim yang menyalahi hukum asal ini, dia punya ilat. Kenapa punya ilat? Karena kita sudah jelaskan ilat itu maknanya apa? Al-khuruj anil asli. Mana gambarannya? Ini semua gambarannya. Ini sejarah kenapa isim itu bisa jadi ghair munsharif, karena menyerupai fi'il. Dari segi apa serupanya? Dari segi ini. Kemudian kenapa disebut ilat? Itu ya. Khuruj anil asli. Karena asalnya seperti itu. Nah, itu penjelasannya ada di mana? Kalau mau penjelasannya ada di Hasyiah Ibnu Hamdun sama Hasyiah Abin Najah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين